Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita mulai pembahasan soal KSM. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita ke soal nomor 1. Wujud benda bisa berubah-ubah bergantung pada perlakuan yang kita berikan kepada benda-benda tersebut. Manakah pernyataan yang benar tentang wujud benda dan perubahannya? Kita mulai dari yang A. Semua benda padat akan mencair pada suhu 100 derajat Celcius. Kira-kira ini benar atau salah? Jawabannya salah, karena tidak semua benda padat mencair pada suhu 100 derajat Celcius. Contohnya apa? Coba, besi kita panaskan pada suhu 100 derajat Celcius, apakah akan mencair? Tidak, karena 100 derajat Celcius ini merupakan titik didih air, ya. Ingat, titik didih air, bukan zat cair. Sekarang kita yang B. 0 derajat Celcius merupakan titik beku air. Yang ini betul. Karena apa? Air biasa membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Coba kita yang C, mengapa salah? Yang C, pada suhu 0 derajat Celcius, semua benda cair akan membeku. Ini juga salah. Mengapa salah? Karena ingat kata-kata air dan benda cair. Tidak semua benda cair itu air. Contohnya adalah jika kita punya larutan gula, ya. Larutan gula tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tapi bisa jadi pada suhu -1 atau -2. Karena apa, teman-teman? Karena semakin pekat suatu zat cair, maka titik bekunya akan semakin rendah. Yuk kita lanjut yang D. Yang D mengapa salah? Coba yang dibaca. Pada suhu 100 derajat Celcius, semua benda cair akan menguap. Ya, ini juga salah, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalian tahu alkohol, kemudian bensin itu tanpa menunggu suhu 100 derajat Celcius, dia juga akan mudah menguap. Jadi ini salah. Sekarang yang C. Pada suhu ruang 25 derajat Celcius, semua logam berbentuk padatan. Ini juga salah. Mengapa teman-teman ini salah? Karena kalian tahu air raksa? Air raksa itu merupakan logam cair, ya. Satu-satunya logam yang berbentuk cair. Tetapi air raksa pada suhu 25 derajat Celcius, dia juga masih berbentuk cair. Masuk pada soal nomor 3. Pegangan pada peralatan masak haruslah dilapisi dengan bahan yang kuat dan dapat menahan hantaran panas. Manakah dari bahan-bahan berikut yang digunakan untuk melapisi pegangan peralatan masak? Nah, ingat, bahan-bahan yang tidak bisa dilalui oleh panas namanya adalah isolator panas, ya. Nah, benda-benda isolator itu yang sulit dilalui oleh panas. Coba kita yang A. Karet, kayu, besi. Nah, ini salah. Mengapa? Besi. Tidak mungkin besi dipakai untuk isolator. Yang kedua, tembaga, kayu, dan kain. Ini juga salah karena tembaga ini logam. Tidak mungkin digunakan untuk isolator. Yang C, plastisin, kayu, atau karet. Ini sangat salah karena apa? Plastisin tidak tahan panas. Ketika dia terkena panas sedikit, dia sudah mudah sekali untuk mencair. Sekarang yang D, kayu, karet, kertas. Ini kemungkinan, ya, kemungkinan betul, tapi kalau kita belum yakin, kita beri tanda tanya.
Yang E, kayu, karet, dan kain. Nah, ini juga sepertinya betul. Karena apa? Kertas dan kain sulit dilalui oleh panas. Nah, kalau kamu bingung, silahkan baca lagi soalnya. Pegangan pada peralatan masak haruslah dilapis dengan bahan yang kuat ya. Ingat, kuat, soalnya kuat. Maka kalau bertemu soal seperti ini, kita lihat kertas dan kain kuat mana? Oh, tentunya lebih kuat kain, karena kain juga tahan terhadap air. Lanjut soal nomor 3. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar mengenai perkaratan? Teman-teman tahu kan perkaratan itu apa? Biasanya terjadi pada logam besi. Perkaratan adalah adanya lapisan berwarna hitam atau berwarna kecoklatan yang menutupi besi. Nah, perkaratan itu apa? Coba yang A. Perkaratan merupakan proses penghancuran bahan yang disebabkan oleh aktivitas organisme, yaitu jamur dan jasad renik lainnya. Ini salah, ya. Salah, karena perkaratan tidak disebabkan oleh jamur. Yang B, perkaratan merupakan bahan yang berasal dari makhluk hidup akibat adanya bakteri atau jamur. Ini juga salah, teman-teman. Sekarang yang C, perkaratan merupakan pembentukan lapisan merah kekuningan akibat proses kimia. Nah, ini kalau belum yakin, kita bertanda tanya. Yang D, perkaratan merupakan proses hancurnya kayu-kayu di hutan. Ini juga salah, karena ini yang betul adalah pelapukan, bukan perkaratan. Yang E, perkaratan merupakan proses pembusukan pada sayuran dan buah-buahan. Ini juga salah, karena ini pembusukan. Berarti jawaban yang betul adalah ini, ya, akibat proses kimia. Karena apa? Ketika besi berada di udara terbuka, maka besi ini yang mempunyai rumus Fe akan bereaksi dengan oksigen, sehingga menyebabkan terjadinya perkaratan. Kita ke soal nomor 4. Saat tangan kita mendorong tembok, maka tembok juga akan mendorong tangan kita. Itulah sebabnya tangan kita akan terasa sakit. Peristiwa ini disebut gejala aksi reaksi pada gaya. Peristiwa-peristiwa di bawah ini yang menunjukkan gejala aksi reaksi pada gaya. Kecuali, jadi aksi reaksi itu seperti ini kalau digambarkan teman-teman. Ya, ini misalkan ada sebuah benda, kita beri gaya, tek, maka benda ini juga akan memberikan gaya terbalik ke kita. Nah, tek, tek. Jadi seperti itu. Kita beri gaya, arah panahnya, nanti juga dia akan balik memberi gaya. Nah, peristiwa di bawah ini yang menunjukkan gejala aksi reaksi, kecuali berarti yang bukan ya teman-teman. Yang A, seorang anak melompat keluar dari depan gerobak akan menyebabkan gerobak bergerak mundur. Ini betul, ya. Yang B, ketika menendang bola yang keras, kaki kita akan merasa sakit. Ini juga betul. Yang C, saat melompat, kaki kita mendorong tanah ke bawah dan tanah mendorong kaki kita ke atas. Ini juga betul, gejala aksi reaksi. Yang D, saat roket air menyemburkan air ke bawah, roket bergerak ke atas, betul ya. Ini gejala aksi reaksi. Yang D, saat mendorong meja pada lantai kasar timbul gaya gesekannya. Ini jawaban yang salah. Ini bukan aksi reaksi. Berikutnya soal nomor 5 teman-teman. Ya, perhatikan. Ini soal memerlukan ketelitian. 3 orang anak, Andi, Lucy, dan Fanny, sedang bergantian bermain jungkat-jungkit. Mereka juga menggunakan permainan ini untuk membandingkan berat badan masing-masing. Ketika mereka saling bergantian satu sama lain, hasilnya diperhatikan pada gambar berikut. Perhatikan gambar yang pertama. Manakah yang lebih berat? Tentunya Lucy, berarti Lucy
tak beri tanda lebih ya. Lebih berat daripada Adi. Berikutnya, Lucy dan Fanny. Nah, ini Lucy dari gambar lebih berat daripada Fanny. Berikutnya, Adi dan Fanny. Ya, Adi lebih berat dari Fanny. Nah, dari hasil kita ini, maka bisa kita ketahui urutannya. Mana yang paling berat? Yang pertama, yang paling berat tentunya adalah Lucy. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Adi. Ya, terakhir berarti yang paling ringan atau yang beratnya di urutan ketiga adalah Fanny. Coba kita cari di jawaban Lucy, Adi, dan Fanny. Ada? Ya, ini ada jawabannya. Yang C. Soal nomor 6. Gaya apakah yang berperan pada peristiwa pasang surut? Jawabannya adalah gravitasi. Karena apa? Gravitasi pasang surut dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Soal nomor 7 ya teman-teman. Untuk meredam bunyi. Meredam bunyi itu maksudnya adalah bunyi itu tidak memantul atau bunyi itu dapat diserap, maka perlu dirapisi bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi, kecuali ya. Nah, ini bahan-bahan yang mencegah terjadinya pemantulan. Biasanya bahan itu berasal dari benda-benda yang lunak. Nah, ini kecuali berarti keramik ya teman-teman ya. Kita langsung ke nomor 9 ya teman-teman. Sebuah rangkaian listrik campuran yang terdiri dari 2 buah baterai dan 5 buah lampu yang identik disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukanlah lampu-lampu mana saja yang akan dilalui arus listrik yang sama besar ya. Nah, kalian masih ingat tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini dia nyala redup lampunya itu tidak rata. Sedangkan rangkaian paralel ya, nyala lampunya rata atau terangnya sama. Nah, berikut ini tentukanlah lampu mana saja yang akan dilalui arus listrik yang sama besar. Nah, maka artinya rangkaian ini terjadi secara paralel ya. Berarti kalau paralel tentunya lampu 4 dan lampu 5 ya. Ini disusun secara paralel. 4, 5 ada, 4 dan 5 ada. Berarti otomatis di sini jawabannya adalah yang C teman-teman. Kita ke soal nomor 11. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda berdasarkan posisinya. Jika seorang menendang bola dengan sudut tendangnya adalah itu, maka bola tersebut akan bergerak membentuk lintasan parabola seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Di posisi manakah bola tersebut akan memiliki energi potensial terbesar? Nah, kalau teman-teman bingung, coba baca soalnya lagi. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda berdasarkan posisinya, ya. Berarti jawabannya adalah lihat posisinya. Yang memiliki energi potensial terbesar adalah bagian C, ya. Contoh lain energi potensial adalah itu teman-teman, ya. Mangga yang ada di pohon mangga. Nah, mangga ini sebenarnya memiliki energi potensial, ya, energi potensial gravitasi.